wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ya alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan perkuliahan pada hari ini, guna dan sengaja untuk memenuhi mata kuliah yaitu keterampilan dasar mengajar. Salam tak lupa kita haturkan atas kepada baginda Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya yaitu Hafiz Prasetyo. Asal sekolah saya yaitu dari STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Sekarang menempuh yaitu semester 6. Sekarang saya akan menyampaikan materi dengan tugas dari mata kuliah keterampilan dasar mengajar yang dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Hajah Nur Aini MAG. Lalu judul saya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perkembangan Islam pada masa modern. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan hasil makalah saya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar, perkembangan Islam pada masa modern. Sini yaitu perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama, bagaimana asal-usul perkembangan Islam pada masa modern. Dan kedua, bagaimana perjuangan umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, bagaimana perjalanan peta politik Indonesia. Nah, kita memasuki asal-usul dan perkembangannya. Pembaharuan dalam Islam atau gerakan modern dalam Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran progresif Kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku khilafah Islam setelah abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab di pinggiran imperium itu. Yang terpenting di antaranya adalah gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis Puritanis atau Salafiyah. Gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan arah pembaruan pembaruan Islam ke-20 yang lebih bersifat intelektual. Selanjutnya yaitu gerakan yang lahir di Timur Tengah itu telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Bermula dari pembaruan pemikiran Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan masyarakat Arab di Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi sosial semakin berkembang. Organisasi sosial keagamaan. Seperti Sarekat Dagang Islam di Bogor pada tahun 1909 dan Solo 1911. Ada juga Persyarikatan Ulama di Majalengka, Jawa Barat tahun 1911. Ada Muhammadiyah di Yogyakarta yaitu tahun 1912. Lalu Persatuan Islam Persis di Bandung 1920-an. Nadatul Ulama NU di Surabaya tahun 1926 dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI di Candung Bukit Tinggi tahun 1930. Dan partai-partai politik seperti Sarekat Islam SI yang merupakan kelanjutan SDI Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI di Padang Panjang 1932 yang merupakan kelanjutan dan peluasan dari Organisasi Pendidikan Tawalib dan Partai Islam Indonesia PII yaitu pada tahun 1938. Lalu perjuangan kemerdekaan umat Islam yang pertama pada masa kolonial Belanda. Awal abad 20 Masehi, penjajah Belanda mulai melakukan politik etik atau politik balas budi yang sebenarnya adalah hanya membuat lapisan masyarakat
yang dapat membantu mereka dalam pemerintahannya di Indonesia. Politik balas budi memberikan pendidikan dan pekerjaan kepada bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Tetapi sebenarnya tujuannya untuk mensosialkan ilmu-ilmu barat yang jauh dari Al-Quran dan hadis dan akan dijadikan boneka-boneka penjajah. Selain itu juga mempersiapkan untuk lapisan birokrasi yang tidak mungkin dipegang oleh lagi-lagi orang-orang Belanda. Yang mendapat pendidikan pun tidak seluruh masyarakat, melainkan hanya golongan priai ataupun bangsawan. Ketika itu, pemimpin-pemimpin pergerakan adalah berasalkan dari golongan bangsawan. Strategi perlawanan terhadap penjajah pada masa ini lebih kepada bersifat organisasi formal daripada dengan senjata. Berdirilah organisasi Syarikat Islam yang merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia pada tahun 1905 yang mempunyai anggota dari kaum rakyat jelata sampai priai yang meliputi wilayah yang luas. Tahun 1908 berdirilah Budi Utomo yang masih bersifat kedaerahan, yaitu Jawa. Karena itu, Syarikat Islam dapat disebut organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu dari Budi Utomo. Ada yang kedua, yaitu masa pendudukannya Jepang. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan mengeluarkan maklumat genosida nomor 23/29 April 1945 tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Berbeda dengan situasi sebelumnya, yang kalangan Islam mendapat pelayanan lebih besar dari Jepang. Keanggotaan BPUPKI didominasi oleh golongan nasionalis atau sekular, yang ketika itu lazim disebut dengan golongan bangsawan. Di dalam badan inilah Soekarno mencetuskan ide Pancasila, meskipun di dalam rumusan Pancasila itu terdapat prinsip ketuhanan, tetapi negara pada dasarnya dipisahkan dari agama. Yang selanjutnya yaitu organisasi politik dan organisasi sosial dalam suasana Indonesia merdeka. Apa saja yaitu? Yang pertama, masa revolusi dan demokrasi liberal. Konflik ideologi tidak begitu jelas, tetapi dapat dirasakan dan disajikan lalu disaksikan melalui pergantian kabinet yang silih berganti. Dan dari 3 kekuatan ideologi itu muncullah 3 alternatif dasar negara. Yang pertama Islam, Pancasila, dan sosial ekonomi. Tetapi dalam perjalanan sidang-sidang konstituante itu, perdebatan ideologi mengenai dasar negara terkristral menjadi Islam dan Pancasila. Usaha partai-partai Islam untuk menegakkan Islam sebagai ideologi negara di dalam konstituante mengalami jalan buntu. Demikian juga dengan Pancasila, yang oleh umat Islam waktu itu dipandang sebagai milik kaum anti-muslim, setidak-tidaknya di dalam konstituante. Memang kesempatan untuk menyelesaikan tugas konstituante masih terluang, namun pekerjaannya diakhiri dengan dekret Presiden tahun 1959. Konstituante dinyatakan bubar dan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali. Selanjutnya yaitu masa demokrasi terpimpin. Di masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya, yaitu Nasakom, suatu pemikiran yang ingin menyatukan nasionalis, sekuler, Islam, dan komunis. Akan tetapi, idenya itu dilaksanakan dengan caranya sendiri. Pancasila pun ditafsirkan sesuai dengan pemikirannya. Masa ini, karena lebih didominasi oleh PKI, memendam ketegangan antara Islam dan komunisme, masa demokrasi terpimpin itu berakhir dengan gagalnya gerakan 30 September PKI tahun 1965. Umat Islam bersama ABRI dan golongan lainnya bekerja sama menumpas gerakan itu. Lalu kita masuk di masa Orde Baru. Setelah Orde Lama hancur, kepemimpinan Indonesia berada di tangan Orde Baru. Tumbangnya Orde Lama memberikan harapan-harapan baru kepada kaum muslimin. Namun kekecewaan pun muncul dalam diri umat Islam. Mereka merasa meskipun komunis telah tumbang, kenyataannya berkembang tidak seperti yang diharapkan. Rehabilitas Masyumi, Partai Islam berpengaruh yang dibubarkan Soekarno tidak diperkenankan.
Bahkan tokoh-tokohnya juga tidak diizinkan aktif dalam Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi yang didirikan kemudian. Orde Baru memang sejak semula mencanangkan pembaruan sistem politik. Pada tanggal 26 November 1966 ditetapkan RUU Kepartaian, RUU Pemilu dan RUU Susunan MPR, DPR, dan DPRD. Yang kedua dan ketiga ditetapkan 22 November 1969. Pada 9 Maret 1970, fraksi-fraksi parpol di DPR dikelompokkan. Pada tanggal 5 Februari 1973, parpol difusikan ke dalam PPP dan PDI. Pada 14 Agustus 1975, RUU Kepartaian dipisahkan. Penataan kehidupan kepartaian berikutnya adalah penetapan asas tunggal Pancasila untuk semua partai politik. Tidak ada lagi ideologi Islam. Jadi tidak ada lagi partai Islam. Selanjutnya kebangkitan Islam pada masa Orde Baru. Sejak dekade tahun 1970-an, banyak bermunculan intelektual muda Muslim melontarkan ide-ide segar untuk masa depan umat. Kebanyakan mereka adalah intelektual Muslim berpendidikan umum dan merupakan buah dari kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, dan juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM. Islam mulai memasuki wilayah politik Indonesia sejak pertama kali negara Indonesia mengadakan pemilihan umum atau pemilu dengan cara membuat suatu wadah, yaitu mendirikan partai politik. Pada waktu itu partai yang berdasarkan Islam yaitu ada dua partai, pertama Masyumi dan partai NU. Melalui wadah ini umat Islam memainkan perannya sebagai seorang politikus yang ingin menanamkan nilai-nilai Islam. Setelah jatuhnya Orde Lama dan berganti Orde Baru, peran politik Islam dalam negara Indonesia cenderung mengalami kemunduran. Selama kekuasaan Orde Baru, hanya ada 3 partai yang diakui dan boleh ikut dalam pemilu. Dan partai yang berasal Islam pada waktu itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Pada masa itu, simbol-simbol agama sangat mewarnai kancah perpolitikan Indonesia. Hasil dari pemilu tersebut membawa Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI keempat. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah keterampilan dasar mengajar yang berjudul Perkembangan Islam pada Masa Modern. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.